belum belum berani dicek apa. Jadi cuman istirahat aja Olganya. Dari dulu, Mbak, itu anak kan aku bilang orangnya itu, Olga itu, dia terlalu nggak mau banyak pikiran. Lebih baik dia entar dulu deh, gitu ya, entar ya, Mak, yang gitu. Ya buat, Mimi Olga Saputra, mudah-mudahan cepat sembuh, cepat diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan diberikan ketabahan buat keluarga ya, karena Atas dosa dan dosa selama ini aku tak menjalankan perintahmu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertobat. Kan sholatnya dia nggak lepas, walaupun dia sakit aja dia tetap sholat, gitu. Dia selalu sholat. Iya, kayak kemarin juga selalu kalau memang dalam seminggu sekali itu dia selalu bersama anak yatim, doa bareng. Kemarin juga kita ada doa bareng sama anak yatim, gitu. Masih terus menjalani pengobatan atas sakitnya saat ini. Benarkah jika sakit yang diderita Olga Syahputra masih menjadi misteri dan teka-teki? Lantas sakit apa sebenarnya Olga Syahputra? Benarkah jika belum terungkapnya penyakit yang tengah mendera Olga membuat sahabat dan keluarga Olga diselimuti perasaan sedih dan harap-harap cemas? Dan seperti apa saat Olga harus menjalani sebuah terapi untuk mengurangi ketegangan di sejumlah syarafnya? Olga Syahputra masih terus dirawat intensif meski 5 hari sudah masuk rumah sakit. Sakit kepala yang tiba-tiba menyerang membuatnya hanya bisa berteriak kesakitan menjadi salah satu alasan kenapa Olga masih terus dirawat di rumah sakit. Lantas, apa sebenarnya yang membuat kepala Olga sering diserang rasa sakit yang begitu hebat yang terjadi secara tiba-tiba? Sakit apa sebenarnya Olga? Bahkan saat akan menjalani fisioterapi, Olga pun tiba-tiba menjerit kesakitan karena sakit di kepalanya tiba-tiba menyerangnya dengan hebat. Dia itu satu terlalu banyak apa pekerjaan, kecapean, begitu banyak. Yang mah lihat kayak kemarin itu capek tetap dipaksa jalan. Kedua pikiran. ya itu katanya dia sakit kepala pusing. Ya mungkin Olga kan banyak orang-orang yang dipikirin, yang disayang, dicintain ya, yang memang dia pikirin. Jadi ya memang akhirnya itu jadi pikiran dan mungkin jadi penyakit gitu. Jadi sakit kepala itu kan bisa apa aja penyebabnya gitu. Antara lain mah gitu ya, kurang istirahat, kurang tidur, kecapean, bisa apa aja. Namun benarkah penyebab sakit kepala Olga memang hanya sekedar soal kecapean saja karena ia terlalu memforsir tenaga dan pikiran untuk pekerjaannya? Atau justru ada faktor lain yang membuat Olga menjadi seperti ini? Entahlah, yang jelas sebagai sahabat, Maya Estianti menjelaskan jika kondisi Olga hingga kemarin belumlah mengalami perubahan. Ya habis jenguk Olga, dia kondisinya lagi tadi muntah, mual, terus ya sempat ngeliat bentar, terus dia bilang makasih Bun sambil bisik-bisik, terus pegang tanganku, terus dia tidur, ya aku pulang. Masih muntah-muntah, masih mual, masih pusing. Jadi sakit kepala itu sebenarnya adalah karena sesuatu di otak terangsang gitu, ya. Bisa karena hal yang memang tidak ada masalah hebat di otak, misalnya kayak migrain atau ya itu ya, maksudnya kan cuman sekedar zat-zat aja keluar.
tetapi bisa juga merupakan, tanda dari, sesuatu hal yang serius di otak. Tapi biasanya kalau seperti itu biasanya nyeri kepalanya ada gejala tambahan. Misalnya nyeri kepala disertai demam hebat, disertai muntah menyemprot hebat, ya, nyeri kepala yang ada kelemahan, sesisi misalnya atau baal sesisi, atau tidak sadar pasiennya, atau, memberat hebat sekali sehingga dia tidur jadi terbangun. Dan akibat hebatnya rasa sakit yang menyerang di kepala, Olga pun harus menjalani beberapa tahap perawatan sekaligus. Salah satunya, kepala Olga harus disinari dengan laser dan juga menjalani fisioterapi guna mengurangi rasa sakit di kepalanya. Lalu benarkah pasca menjalani berbagai terapi tersebut, rasa sakit di kepala Olga sedikit berkurang? Namanya baru saja menuju yang sebenarnya sudah disebar tahu yang kita harus tapi tahu sekarang tidak mungkin orang tumpang atau orang yang tidak dilakukan bisa masuk COVID. Jadi katakanlah dia betul-betul itu berkata apa itu dia marah-marah tidak ada alasan. Tadi sih juga habis di fisioterapi gitu. Udah bisa ngobrol rame-rame, ketawa-ketawa, bercanda-bercanda seperti biasa lah. Olga seperti biasa gitu. Cuman kalau lagi palanya lagi sakit, baru "Ma sakit nih Ma" gitu. Yang kayak gitu-gitu. Ya Olga kan udah jadi anak ya Ma ya gitu. Emaknya harus kuat, Olganya juga harus kuat. Pokoknya minta doanya buat semua, buat kesembuhannya Olga. Apapun yang dirasain Olga sekarang, mudah-mudahan Allah cepat angkat penyakitnya gitu. Sementara itu, para sahabat dekat Olga terus berdatangan untuk membesuk dan mendoakan Olga yang masih terbaring lemas tak berdaya. Sebut saja Maya Estianti, Ola Ramlan, Raffi Ahmad, dan kawan-kawan Olga yang lain secara khusus memang ikut prihatin dengan sakit yang dialami Olga saat ini. Namun, benarkah semua sahabat Olga termasuk yang sudah datang membesuk Olga masih belum tahu sakit apa sebenarnya Olga Syaputra? Dan benarkah jika kondisi Olga sempat memburuk hingga harus dilarikan ke ruang ICU? Belum sadar. Iya, belum sadar, lagi masuk ke ICU. Berarti makin parah dong. Enggak, cuma dicek-cek aja, doain aja mudah-mudahan lancar semuanya ya. Dadah. Intinya sih katanya kecapean gitu. Jadi ya mudah-mudahan cepat sembuh itu aja sih. Kalau sakit aja, sakit apa saya juga nggak ngerti karena emang belum dicek semuanya, jadi ya yang penting dia istirahat lah. Ya semua nggak ada yang tahu penyakitnya apa karena memang belum dicek, belum berani dicek apa. Jadi cuman istirahat aja Olganya. Dari dulu Mbak, itu anak kan aku bilang orangnya itu Olga itu dia terlalu nggak mau banyak pikiran. Lebih baik dia ntar dulu deh gitu ya, ntar deh Ma, ntar ya Ma yang gitu. Ya buat Mimi Olga Saputra, mudah-mudahan cepat sembuh, cepat diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan diberikan ketabahan buat keluarga ya karena
Salah satu tersangka kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di sekolah bertaraf internasional berinisial AW secara mengejutkan tewas di sela-sela pemeriksaan pihak polisi Sabtu kemarin. Dan ironisnya, AW ditemukan tewas